Mams, bareng lagi sama Momi di sini. Kali ini Momi mau sharing bikin key holder kayak gini nih contohnya. Nah, selain key holder, ini juga bisa untuk taruh cincin-cincin nih. Kalau misalnya kita suka mau mandi atau pulang dari pergi, kita lupa naruh atau kita diletakin aja di mana gitu. Nah, dengan kayak gini, kita bisa taruh di sini. Kenapa Momi punya kayak gini, bahkan ini DIY? Karena biasanya kalau sebelum hamil ada yang teriakin, kunci di mana gitu, kunci pagar di mana, kunci teras di mana. Kita bisa ambilin, tapi dengan keadaan yang sekarang lagi hamil di trimester pertama, kan pergerakan agak terbatas, terus juga nggak boleh gerakan yang tiba-tiba gitu. Terus kalau dikasih tahu ada di meja, nggak ada kayak gitu kan. Nah, akhirnya Momi berinisiatif untuk bikin DIY key holder atau tempat kunci. Itu yang pertama. Nah, ini tips juga nih. Di sini kunci-kunci rumah Momi itu Momi tandain pakai warna-warni. Ini belinya murah, bisa dibeli juga di toko fotokopian atau online. Nah, warna-warna ini bisa nentuin nanti mana yang kunci pagar, mana yang kunci pintu, terus mana yang kunci pintu kamar mandi atau mana gitu. Nah, di sini juga bisa ditulis, Mams, kunci apa gitu. Jadi bisa ketahuan. Biasa kan suami nggak pernah tahu nih bentuk-bentuk kunci kan, nggak hafal, taunya dibukain, terus dikunciin ya kan. Nah, dengan kayak gini dia bisa baca. Jadi nggak perlu lagi nanya atau teriak-teriak. Nah, apa sih yang kita butuhin buat bikin kayak gini? Yang pertama, kita butuh papan jalan. Ini papan bisa dibeli di toko fotokopian, harganya juga murah dan gampang kok dicari. Nah, terus kita butuh, nah kalau di sini Momi pakainya lem tembak. Sebenarnya nggak harus lem tembak sih, bisa pakai aibon, bisa pakai power glue atau lem yang lain. Dan pada dasarnya lem ini bukan bahan utama, tapi cuma untuk supaya memastikan aja sih kalau kuncinya atau barang yang ada di atasnya itu tidak memberatkan si murnya ini. Jadi untuk memastikan keamanan aja. Nah, terus yang kedua ada pulpen buat kita nanti nandain di mana-mana aja kita yang akan bikin si posisi mur ini. Nah, si bahan yang nggak kalah penting adalah mur. Ini mungkin mur kayu ya yang suka buat mur itu. Di sini Momi pakai ukurannya 6 kali 1/4. Belinya di mana? Belinya bisa di toko material kayak kayak supermarket itulah. Salah satu contohnya mungkin Mitra 10, Mitra Bangunan kayak gitu. Tapi di toko material biasa juga ada. Cuma kalau di toko yang besar itu terbilang lebih murah, entah kenapa ya. Segini tuh paling 5.000 dan isinya tuh banyak banget. Kita nggak akan pakai semuanya. Oke, kita mulai aja ya gimana cara bikinnya. Nah, jadi papan ini nantinya kan bisa dibikin vertikal atau dibikin horizontal. Itu tinggal tergantung Mams mau taruhnya di mana. Misalnya di deket pintu atau di space yang cukup lah gitu. Kalau misalnya space yang nggak cukup untuk horizontal bisa dibikin vertikal. Nah, jadi buat taruh murah itu tergantung Mams nanti mau bikinnya seperti apa. Kalau Momi bikinnya horizontal, jadi bikinnya seperti ini. Jadi bisa memuat banyak. Nah, tapi kalau mau dibikinnya vertikal, nanti kita juga bisa bikin misalnya baris 3 gitu. Jadi ke bawahnya kan agak ada space ya, supaya antara kunci satu dengan yang lainnya dia ada jedanya. Jadi jangan sampai bertumpuk-tumpuk karena nanti begitu ngambil buru-buru berat jadi jatuh. Oke. Kita coba ya. Gini caranya. Jadi kita ambil murnya. Setelah kita tandain di sini. Nah, pada saat kita tandain, mungkin kita bisa ambil satu contohnya si kunci. Nah, jadi kan ada di sini. Nah, Mams tandain dulu pakai pulpennya. Jadi jedanya nanti ada di sini. Nah, itu maksud dari kenapa kita harus tandain dulu. Jadi kita tahu jeda satu sama lainnya tidak terlalu dekat. Nah, setelah itu kita tandain lagi. Oke. Nah,
kita sudah dapat 3 baris ya Mams. Ke sampingnya tinggal kita samain aja. Harus dijaga gimana caranya tidak tembus, tapi juga dia bisa kuat di papan jalannya. Oke, coba ya. Jangan lupa lem tembaknya kita panasin dulu supaya dia nanti pada saat kita mau pakai dia udah ready. Ini udah dicolokin ya Mam. Nah, karena ini pada dasarnya mur, dan ini siapa aja bisa bikin, termasuk kita perempuan. Jadi ini tinggal diputer-puter aja. Nah, kita puter. Jadi nggak perlu dipalu-palu atau pakai bor. Cukup diputar-putar gini terus sambil kita memastikan untuk belakangnya jangan sampai tembus. Nah, seperti ini. Nah, ini dia sudah cukup kuat nih, sudah cukup kuat dan di belakangnya nggak tembus. Oke, bikin satu lagi di titik yang tadi kita udah tandain. Nah, biasanya kalau dia udah agak setengah, Mami suka agak angkat supaya apa? Memastikan belakangnya nggak tembus. Seperti ini. Oke, terus sampai dia kira-kira kuat, kira-kira agak dalam. Nah, udah kan? Cukup ya, 2 dulu. Nah, di sini lem tembaknya udah cukup panas. Ini kita kasih lem tembak di sekitar murnya. Nah, seperti ini. Sebenarnya dia cuma untuk memastikan aja sih kalau dia nggak akan bergerak. Nggak apa-apa kalau berantakan, karena nanti ketika lem tembaknya dingin kita bisa rapikan kok. Seperti ini. Tunggu dia kering. Oke. Yang bawah juga jangan lupa semuanya. Nanti posisi dari murnya Mami bisa atur sesuai selera. Mungkin mau dibikin zigzag atau mau dibikin bentuk love juga bisa, tergantung kreasi. Oke, cabut dulu ya. Di sini bahan-bahan yang dipakai terbilang gampang dan murah kok. Contohnya lem tembak ini harganya cuma 25 ribuan. Mungkin kalau di online bisa lebih murah. Ini beli di toko-toko perkakas gitu, terus atau di toko bangunan juga ada. Nah, oke. Bisa kita tunggu sebentar sampai dia mengering. Nah, ini yang atas sudah mengering nih Mams. Tuh, udah kenceng kan? Nah, sementara yang bawah juga sudah setengah mengering. Nah, kalau udah kayak gini, kita dia udah mulai bisa taruh. Kita taruh. Nah, kan? Sip. Nah, Mams tidak harus memakai mur yang ukuran ini. Mau yang lebih kecil karena ini kepanjangan, it's okay. Karena Mami di sini adanya yang ukuran segini, jadi pakai aja yang ada di rumah, nggak harus ukuran segini. Kan kita DIY, oke? Nah, nanti Mams lanjutin sendiri ya. Yang seterusnya bentuknya mau kayak gimana, terserah sesuai dengan tempat yang Mams yang mau dipakai. Oke? Gampang kan, mudah, dan pastinya ini bakal lebih memperingan kerjaan kita. Jadi nggak perlu nyari-nyari kunci lagi atau cincin-cincin kita yang kita lupa. Oke Mams, dah.